banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa saya tidak memilih kerja di luar negara macam Jepun gitu ya. Hai, jumpa lagi di channel aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik dan sehat senantiasa dan dilimpahkan senantiasa rezeki bagi kita. Kenapa sih Sally, kamu harus memilih negara Malaysia untuk bekerja? Kan lagi banyak lagi tuh negara-negara yang lebih maju dari Malaysia seperti Jepun atau Jepang, Australia, ataupun Korea, ataupun yang lainnya, negara lain kan lagi banyak tuh, gaji pun lagi banyak. Kenapa Sally memilih kerja dekat Malaysia? Banyak alasan-alasan kenapa saya memilih kerja dekat Malaysia nih. Oh ya, tapi sebelum memulai video ini, saya mohon dekat kalian semua, buat yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya, tombol di bawah, like, comment, dan share, biar channel ini semakin berkembang dan saya juga makin semangat membuat video-video yang baru. Terima kasih. Alasan-alasan saya memilih negara Malaysia untuk lebih tepatnya bekerja untuk mencari duit dikarenakan alasan-alasan di bawah ini. Nomor 1, jarak jauh negara kita kan dekat, negara jiran saja. Apalagi ke Medan ya, Medan ke Penang, Medan ke KL. Kalau perjalanan itu di dalam kapal itu hanya 45 menit saja ya, tidak jauh-jauh sangat. So dulu saya pikir itu kan dekat saja, taklah jauh sangat, macam lebih jauh lagi saya punya kampung ke Jakarta. Nah kalau dari kampung saya ke Jakarta itu 2 jam lebih ya dalam pesawat gitu. Jadi kalau ke Malaysia ini dekat saja, serasa 45 menit itu serasa macam di kampung kita saja, bukan jauh sangat. Seandainya kalau ada jalan raya, jalan jembatan penghubung negara kita, mungkin bisa banyak orang ya yang akan memakai jalan tersebut untuk alat transportasi balik ya. Tetapi karena kita tahu negara Malaysia dengan negara Indonesia dipisahkan oleh laut, jadi hanya dapat bertransportasi melalui udara dan laut saja. So saya pikir kalau ke Malaysia saya bolehlah balik, macam kalau ada macam kemalangan, kalaupun nak balik cuti cepat saja, ongkos pun tak mahal, biaya pesawat maksud saya ya tak mahal. Yang nomor kedua ialah soal bahasa. Oke, kita tahu ya kalau bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia itu tak jauh beda lah. Sebab di Indonesia juga banyak ramai ya orang Malaysia. Orang Melayu maksud saya ya, sorry. Di Indonesia banyak Melayu ya, apalagi dekat Medan, Melayu Medan. So kalau bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu taklah jauh beda, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam satu kata, tapi itu bukan menjadi kita langsung tidak paham dengan bahasa Melayu. Walaupun dalam satu kalimat itu kita ada yang tidak paham, tetapi dalam satu kalimat itu mesti ada yang kita paham satu. Jadi itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan warga sini atau dengan warga luar, bisa jadi juga ya. Sebab di sini banyak sangat orang luar, bukan hanya Indonesia, negara Indonesia yang bekerja di sini. Ini Malaysia ini saya rasa negara yang sangat banyak pendatang asing untuk bekerja seperti Nepal, Bangla, atau Vietnam. Jadi bahasa Melayu itu bisa jadi alat kita untuk berkomunikasi dengan bangsa Melayu, India, Cina, atau bahkan bagi bangsa yang lainnya gitu. Maksud saya negara lainnya gitu. Jadi dikarenakan bahasa inilah salah satunya saya mengapa memilih negara Malaysia untuk bekerja. Nah kalau kita pergi ke Jepang itu kan, atau Korea atau Australia, itu otomatis kita mesti belajar dulu ya
So macam saya punya adik, dia ada kerja dekat Jepun, dia ada belajar dekat 10 bulan di Medan. So saya pikir kalau nak belajar lagi, buang masa lagi. Sebab saya dulu main sini, datang sini, keluar pula bahasa Pinang mai. Sebab saya datang di sini sudah umur 21. So kalau saya main lagi. Kalau saya datang sini mesti belajar lagi dalam 1 tahun. Itulah yang saya pikir, tak payahlah lagi pun nak belajar, buang masa, otak pun sudah jam. Yang ketiga ialah biaya pemrosesan pemberangkatan kerja ke Malaysia. Nah, kalau ke Malaysia ini bukanlah mahal sangat ya. Walaupun kita tidak ada duit, masih bolehlah meminjam kepada jiran gitu. Kalau biaya ke sini, menurut saya itu lumayan murah ya, bukan seperti ke Jepun atau ke Australia ataupun ke Korea gitu. Kalau mau pergi kerja dekat negara Korea macam itu, bayarannya mahal sedikit ya. So dulu saya tak ada membantu sebab orang tua pun biasa saja, bukan ada duit. Pasal kami miskin lah, makanya saya datang ke Malaysia. So kalau nak setakat nak pinjam dekat macam 2,000 macam tu boleh lah. Tapi kalau nak pinjam sampai puluh ribu, ya memang tak sanggup lah nak bayar kan. Macam adik saya ni, dia kerja dekat Jepun. Dia itu ada bayar dekat berapa puluh ribu ya saya bayar ya. 20,000 lebih pembayaran pemberangkatan kerja ke Jepun. So saya kira sebab dulu kondisi ekonomi kami bukan senang, nak makan pun susah guys, tahu. So saya pikir tak apalah, Malaysia pun oke rasaku, sebab saya tengok pun banyak orang berjaya dari Malaysia ya. Tak apalah, kalau nasib lah saya pikir. So saya memilih Malaysia dikarenakan salah satu itulah biaya yang bukan terlalu guys, yang lumayan murah gitu dibandingkan ke negara lain. Keempat, budaya kita yang tidak jauh beda ya. Nah, kalau budaya Indonesia dengan budaya Melayu itu tidak jauh beda ya. Kita walau berbeda negara ada persamaan kita itu serumpun gitu. Yang kelima ialah soal makanan. Nah, kalau soal makanan kita Malaysia dengan Indonesia ya tidak jauh beda ya, sama-sama makan nasi. Kalau soal makanan ada yang pedas, ada yang manis juga. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Ada yang pedas, ada yang manis. Ada kari, sama juga ada kari di Indonesia. Ada rendang di sini, sama juga ada rendang di Indonesia. So, saya rasa perbedaan makanan itu tidak jauh beda, walaupun ada yang bedanya gitu. Sebab satu negara dengan negara lain itu tidaklah 100% harus sama kan. Semuanya itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Jadi kalau soal makanan saya rasa di sini tidaklah saya sangat susah untuk sesuaikan lidah saya di sini. Nah, kalau macam di luar negara itu seperti adik saya itu di Jepun, susah ya dia nak sesuaikan lidah dia nak makan. Pertama kali dia datang di Jepun katanya cerita dia, alah susah sangat nak sesuaikan lidah sebab semua makanan rasa hambar ya, karena tidak biasa ya. Ya kita tahu bagaimana makanan Jepun itu bukan macam makanan kita, dia orang makannya macam fast food semua gitu. Yang keenam ialah soal gaji. Nah, kalau soal gaji jelas beda ya menurut saya. Ini menurut saya ya guys, bukan pada umumnya bukan. Ini pengalaman saya ya. Kalau saya dulu kerja di Medan tuh atau di Indonesia, ada kan di video saya yang alasan memilih kerja itu. Nah, di situ saya sangat detail bagi tahu ya berapa gaji saya dulu. Betapa sedihnya saya dulu ya. Makan pun harus jimat, harus irit gitu. Jadi saya pikir sudah nggak tahan ya kerja dengan gaji segitu. Mungkin nasib saya lah tidak dapat gaji
yang lumayan gitu, bukan nasib yang macam orang ya, walaupun di Indonesia tapi gajinya bolehlah dikatakan oke, kira oke, tapi saya memang kira oke itu tidak ada pernah memihak dekat saya ya. Jadi selalunya yang susahlah cari kerja, susah dapat gaji yang saya harapkan gitu. Nah, inilah alasan saya datang ke Malaysia untuk bekerja, walaupun tidak semahal atau sebanyak gaji yang di luar negara sana atau Jepun, tapi saya rasa kerja di Malaysia saya sangat bersyukur dikarenakan di Malaysia juga saya dapat diubahkan ekonominya. Secara keluarga kami dulu bukanlah orang yang ada duit, dulu kami yang susah sangat ya, sangat susah. So dari Malaysia ini memanglah real ya, dari gaji Malaysia ini boleh mengubahkan ekonomi keluarga saya, walaupun hanya peningkatannya bukan drastis gitu, tetapi setidaknya boleh membantu adik-adik saya bersekolah, walaupun tidak sampai universitas gitu ya, tapi kita setidaknya, saya dan adik-adik saya boleh saya sekolahkan, mama saya juga boleh saya bantu gitu. Jadi saya sangat bersyukur walaupun tidak sebanyak gaji yang di luar negara sana. Kalau soal gaji banyak atau sedikitnya itu saya rasa itu tergantung pribadi kita ya. Kalau banyak pun gaji kita, kalau tak pandai nak kelola itu duit, sama saja nol, sama-sama zero kan. Tapi kalau kita gaji pas-pasan, walaupun itu gaji kita tak banyak-banyak sangat, tapi kita pandai mengelola dan kita selalu bersyukur, nah itu bisa jadi berkat. Tapi saya rasa dulu gaji saya pun sudah oke lah, saya rasa ya, dari yang 600.000, 800.000, kalau dikira itu tak sampai 300 ringgit ya. Nah, saya langsung dapat macam 1.500 first time datang ke Malaysia ya, sebab saya 2 kali datang ke Malaysia kilang ya. So ya first time ni memanglah kira kurang oke lah, memang kurang nasib saya lah dapat kilang tuh, sebab ya itulah hidup ya, tak semuanya selalu nasib berpihak dekat kita. Yang pertama memang kurang oke lah, tapi setakat 1.500, 1.600 saya boleh dapat lah. Tapi yang kali kedua ini oke, best sangat dah. Saya boleh dapat lebih 2.000 macam tu, 1.800 macam tu. Itu pun dikarenakan saya malas OT. Saya rasa sangat bersyukur lah dekat Malaysia kerja. So ini 6 alasan mengapa saya lebih memilih negara Malaysia untuk mencari rezeki, mengubah ekonomi keluarga saya. Ini pengalaman saya ya, karena pengalaman seseorang dengan orang lain itu berbeda, tidak semua sama. Nah, kalau ada pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Penuturan kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Saya berharap kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Jumpa di next video ya. Bye bye.